Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Sari dalam pelajaran IPS di kelas 9 semester 2. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Masih dalam materi kita tentang hubungan ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi, yaitu ketergantungan antar ruang dalam produksi, ketergantungan antar ruang dalam distribusi, dan ketergantungan antar ruang dalam konsumsi dan harga. Oke, mari kita simak video berikut ini. Hubungan perdagangan antar negara atau wilayah tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi loh. Selain itu, konsep ketergantungan antar ruang juga pasti akan mempengaruhi bidang ekonomi. Sebab aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi saling berhubungan satu sama lain. Proses produksi tidak akan terjadi bila tidak ada kegiatan konsumsi. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan hasil dari produksi tidak akan sampai pada konsumen tanpa adanya kegiatan distribusi. Yang pertama, ketergantungan antar ruang dalam proses produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa maupun menciptakan benda baru. Adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalian tahu 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar tahun 2016 adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. Terus ada 5 negara dengan penghasil padi terbesar, yaitu Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. 5 negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Dan 5 negara dengan penghasil kayu bundar terbesar, yaitu Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brasil, dan Kanada. 5 negara dengan penghasil daging sapi terbesar yaitu Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, India, dan Argentina. Dan 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar tahun 2014 adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika, Rusia, dan Jepang. Indonesia banyak disebutkan. Itu artinya sumber daya yang dimiliki Indonesia sangat kaya raya. Kenapa sih ada ketergantungan antar ruang? Karena tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Suatu kegiatan produksi membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Nah, selain kegiatan produksi, salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran dan penyebaran barang dari produsen ke konsumen. Di era globalisasi ini, kegiatan distribusi banyak mengalami perubahan dan semakin terpengaruh oleh konsep ketergantungan antar ruang. Jika dahulu orang harus mendatangi saluran-saluran distribusi untuk melakukan transaksi jual beli, kini dengan hadirnya sistem online, transaksi ini dapat dilakukan melalui aplikasi daring. Hal tersebut memudahkan distributor dalam memenuhi pesanan dari konsumennya di seluruh daerah dengan bantuan jasa pengiriman barang. Kegiatan distribusi bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Faktor pendorong distribusi antar daerah antara lain, yang pertama ketersediaan pasokan barang, yang kedua alat angkut atau transportasi yang memadai, yang ketiga infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya, dan yang keempat biaya pengangkutannya cukup murah. Nah, faktor penghambatnya yaitu terhambatnya pasokan barang, faktor cuaca yang tidak mendukung, kurangnya armada pengangkutan, biaya pengangkutan yang tinggi,
kualitas infrastruktur distribusi kurang baik seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Contoh ketergantungan antar ruang dalam bidang ekonomi yang kedua adalah ketergantungan antar ruang dalam konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ciri benda konsumsi antara lain yaitu benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benda yang dikonsumsi juga memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Nah ini 5 negara dengan konsumsi rumah tangga terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Jerman, dan India. Nah, yang terakhir adalah harga. Harga merupakan salah satu contoh ketergantungan antar uang dalam bidang ekonomi. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda, dikarenakan jarak distribusinya, ketersediaan barang, perbedaan kebutuhan, dan persaingan. Nah, demikian tadi materi kedua kita. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.